ini pendaftaran siswanya. Nah, ini bagi adik-adik ya, bagi adik-adik sekalian, siswa ataupun guru, guru BK ataupun guru operator sekolah ya. Ini pendaftaran siswa kita sudah buka 10 Februari dan nanti berakhir 6 Maret. Nah, persyaratannya itu adalah yang pertama adalah memiliki MPSN, pasti sudah didaftarkan ya, MPSN, NISN, dan sudah didaftarkan sekolahnya di PDSS. Nah, mohon disiapkan scan raportnya yang jelas ya, yang jelas. Jadi bagi adik-adik silakan scan raportnya semester 1 sampai semester 5 atau kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan kelas 12 semester 1. Mohon di-scan per semester tersebut, yang di-scan full ya, yang di-scan adalah full, ada namanya, ada nilainya, jadi jangan nilainya saja, dan mohon jangan scan-nya pakai HP ya, jangan pakai HP, karena nanti para verifikator Apoto sistem itu tidak bisa melihat scanan daripada adik-adik sekalian ya. Jadi mohon dihindarin menggunakan scan handphone. Tapi sebenarnya kalau mau pakai handphone nggak apa-apa. Intinya adalah kalau adik-adik sekalian ataupun calon pendaftar bisa melihat dan membaca hasil scan-nya, siapa namanya, NISN-nya, mata pelajarannya apa, nilainya apa, berarti sistem kami juga bisa melihat atau memverifikasi rapor tersebut. Tapi kalau adik-adik sekalian tidak bisa membacanya, maka sistem juga tidak akan bisa membaca, dan itu akan berakibat fatal terkait dengan nanti nilai yang akan di-scoring daripada nilai-nilai yang diinputkan dari sekolah ataupun nilai-nilai yang diambil dari e-raport. Jadi kalau saya sarankan bagi sekolah sebaiknya melakukan input e-raport ya, karena sistem kami nanti akan memadankan nilai e-raportnya dengan nilai yang diinput sekolah ya. Kalaupun tidak ada e-raportnya, baru nanti para verifikator, jadi kami sudah menyediakan verifikator, baik verifikator di PTKIN itu melakukan verifikasi. Nah, itu kalaupun nanti para verifikator tidak melihat dengan jelas ataupun terbalik e-raportnya, ya kami serahkan kepada para verifikator untuk memvalidasi kebenaran daripada e-raport tersebut. Jadi mohon dengan sangat, yang paling penting adalah scan raportnya nanti jelas. Yang kedua, siapkan NISN email aktif ya, NPSN, NISN email aktif. Mohon email aktifnya jadi email aktifnya, dan jangan typo karena nanti passwordnya akan dikirimkan melalui email tersebut ya, gitu. Yang kelima, unggah pas fotonya terbaru ya, jadi pakai pos foto terbaru, jangan pakai foto yang lain, selfie ataupun lagi berwisata dan lain-lain. Gunakan pas foto terbaru, diupload. Nah, untuk pas foto ini diuploadnya hanya sekali adik-adik sekalian, jadi mohon diperhatikan sekali terkait dengan pas fotonya, dan tidak bisa diupdate lagi ya, dirubah tidak bisa. Yang kedua, data siswanya terkait dengan yang sudah ada. Kalaupun ada pergantian, silakan hubungi sekolah untuk mengganti atau melakukan perubahan pada verbal SP ataupun verbal PD ya. Dan itu akan juga berproses ya, karena ekosistem tadi tidak serta-merta ketika Dapodik sudah berganti, di SEPAN juga berganti, karena juga ada jeda sinkronisasi yang satu hari itu ada 4 kali sinkronisasi. Jadi ditunggu saja 1 kali 24 jam, dicek datanya. Kalau ini ada data siswa ya, ada data siswa. Kalau nggak ada ya lanjut saja. Yang ketujuh itu cek nilainya nanti adik-adik sekalian. Jadi cek nilai siswanya. Kalaupun ada kesalahan nilainya, silahkan kembali ke operator sekolah. Nah, operator sekolah masih dibuka ya, silahkan masuk ke akun PDSS-nya, silahkan update nilainya ya, yang terjadi kesalahan. Mungkin operator sekolah menggunakan upload Excel, terjadi kesalahan ketika menginputkan nilainya atau tertukar dengan siswa lain. Gitu. Kalau misalnya salahnya di e-raportnya, ya silakan perbaikan e-raportnya secara paralel karena waktunya memang tanggal 6, jadi di PDSS silakan diganti saja, di e-raportnya juga secara bersamaan diganti juga. Yang penting adalah di PDSS-nya diganti terlebih dahulu sesuai dengan nilai raportnya. Setelah itu unggah scan raport, ini penting tanggal yang nomor 8 ini.
Scan raportnya mohon yang semester 1 atau kelas 10 semester 1 yang diupload adalah scan kelas 10 semester 1. Jangan terbalik-balik ya adik-adik sekalian. Jadi yang semester 1 ya diuploadkan di semester 1, semester 2 ya diuploadkan di semester 2. Di semester 3 ya diuploadkan semester 3 dan semester 5 ya diuploadkan semester 5 ya. Selanjutnya 9, ya 9 itu pemilihan program studi, jadi ada nanti adik-adik sekalian, siswa-siswi satuan pendidikan itu akan diberikan wajib 2 PTKIN dan juga 2 program studi. Silahkan memilih PTKIN 1-nya, Prodi 1 dan Prodi 2-nya, ada di 58 PTKIN dan juga ada 1 PTN. Silahkan dipilih dan PTKIN 2 juga wajib diisi juga, jadi ada pilihan aja, ada 4 prodi, jadi dan 4 prodi tersebut pilihan 4 itu, pilihan 1, 2, 3, 4 itu wajib berbeda prodinya dan wajib diisi semua. Jadi silahkan tentukan pilihan prodinya sesuai dengan keinginan adik-adik sekalian. Nah, prioritaskan itu adalah prodi-prodi yang memang diinginkan ya. Pilihan 1 memang diinginkan, terus kedua cadangannya, ketiga dan keempat juga cadangan. Yang ke-10 jangan lupa nanti finalisasi finalisasi dan unduh kartu SPAN. Nah, ini sebagai bukti bahwa adik-adik sekalian sudah melakukan finalisasi dan sudah terdaftar. Kalau sudah unduh kartu SPAN, sudah finalisasi, maka nanti nilai adik-adik akan diikutkan scoring karena di scoring di SPAN PTKIN. Tapi kalau tidak finalisasi dan tidak unduh kartu nanti tidak finalisasi, maka nilai adik atau tidak diikutkan dalam scoring ataupun nanti di kelulusan ya, kelulusan SPAN PTKIN. Nah, ini lamannya adik-adik sekalian, adik-adik bisa cek di spanptkin.ac.id. Di sini ada PTKIN ya, nanti di sini ada PTKIN, ini ada 58 PTKIN dan satu PTN. Terus di sini juga ada program studi ya, program studi silahkan dilihat di daya tampung. Di daya tampung ini nanti ada program studinya dan juga ada daya tampungnya berapa. Nah, jadi adik-adik bisa ngecek kira-kira mau mendaftar kemana ya. Terus selanjutnya terkait dengan login, nanti silahkan pilih login siswa. Yang PDSS ini hanya untuk login sekolah ya, jadi untuk adik-adik hanya menggunakan login siswa ya, login siswa yang ini nanti dipakai. Oke, nah ini contohnya, ini daya tampung ya, ada banyak sekali daya tampung, contoh daya tampungnya. Nah ini loginnya, ini tata cara pendaftarannya ya, registrasi akun, silahkan nanti diisikan NISN-nya, ya, diisikan NISN-nya, diisikan MPSN-nya, diisikan emailnya, yang terakhir adalah tempat tanggal lahir. Nah, sering sekali, banyak sekali yang gagal terkait dengan pendaftaran ya, pendaftaran karena tanggal lahir yang dipakai adalah tanggal lahir yang terlapor pada Dapodik dan EMIS. Jadi adik-adik kalau mau mendaftar, tolong hubungi operator sekolah dulu, dan sekolah mohon didampingi terkait dengan pendaftaran SPAN-nya, karena tanggal lahirnya ini yang tercantum di sini atau yang dimasukkan adalah tanggal lahir yang dilaporkan di data Dapodik ataupun di data EMIS ya. Jadi sering sekali banyak aduan ke kami, ke Helpdesk itu tidak bisa mendaftar karena tanggal lahirnya ternyata ada kesalahan. Tidak apa-apa, pakai saja data lahir, tanggal lahir yang ada di Dapodik, yang tercatat di Dapodik ataupun yang EMIS. Yang penting nanti sudah dapat passwordnya, baru nanti diperbaiki ya. Baru diperbaiki nanti secara paralel diperbaiki saja. Jadi semuanya berjalan secara bersamaan. Oke. Nah ini nanti kalau ada kendala, silakan hubungi helpdesk kami ya dengan template yang seperti ini. Jadi mohon adik-adik sekalian jika menghubungi helpdesk kami langsung saja menggunakan template ini ya. Jadi pakai template ini. Jadi sebutkan nanti supaya memudahkan tracking ya. Jadi kami melakukan tracking itu mudah. Jadi silahkan sebutkan NISN-nya, tanggal lahirnya, NPSN-nya, nama lengkapnya, terus pertanyaannya apa misalnya. Tidak bisa login karena misalnya tidak bisa login gitu. Tapi sebutkan. Jadi gunakan template ini supaya memudahkan helpdesk melakukan fast response ya. Fast response terkait dengan aduannya. Kami menghimbau mohon pakai template ini supaya helpdesk kami melakukan fast response kepada adik-adik sekalian ataupun sekolahnya.
karena setiap hari aduan di kami itu sekitar ada 1.500-an ya, 1.500 aduan atau chat WA-nya. Jadi mohon supaya ringkas, ikuti template ini ya, adik-adik sekalian. Jangan dicicil, pertanyaannya jangan dicicil ya, assalamualaikum terus ditunggu gitu kan, ditunggu waalaikumsalam, iya, terus nah misalnya kami mau tanya ini, terus helpdesk-nya kembali berapa ini SN-nya, nah itu menghambat pekerjaan kami. Jadi mohon template ini nanti silakan diisi langsung nanti ke helpdesk akan melakukan tracking terkait dengan aduan adik-adik sekalian ataupun aduan dari sekolah ya. Oke, next ini pesan-pesan kesalahan ya. Jadi ini pesan-pesan kesalahan. Jadi kalau misalnya dapat pesan kesalahan seperti ini, data tidak ditemukan ya. Data tidak ditemukan, pastikan NISN, MPSN lahir ini biasanya salah satu. Jadi biasanya salah satu dari NISN ataupun MPSN ya, NISN ini ataupun MPSN ataupun tanggal lahir itu mengisinya salah. Jadi yang benar yang mana? Ya silahkan adik-adik sekalian hubungin operator sekolah ataupun guru BK yang mendaftarkan PDSS-nya, coba dicek di sana. Akan di sana ada nanti kalau sekolah itu di PDSS itu kalau misalnya sudah finalisasi pasti akan mengunduh data finalisasinya. Di sana sudah tercatat ya NISN-nya, NPSN-nya ya. Setelah itu tanggal lahirnya dicek di Dapodik ataupun di emisi. Oke, next. Nah ini pesan yang kedua, sekolah Anda belum finalisasi. Nah ini siswa tidak sekolah Anda belum melakukan finalisasi. Silakan menghubungi pihak sekolah. Nah ini mohon pihak sekolah yang dicek dulu ini, dicek dulu sekolahnya. Coba lapor ke helpdesk. Kalau masuk yang 124 sekolah tadi yang posisinya input nilai, ya, yang masih input nilai, mengajukan saja finalisasinya. Tapi kalau yang yang posisinya belum finalisasi terus di kurikulum ataupun di input siswa, itu mohon maaf kami tidak bisa membantu terkait dengan finalisasinya ya. Gitu. Ini next. Nah ini data tidak ditemukan di database ya, siswa tidak terdaftar pada PDSS dan solusinya ikut UMP-Tikin ya. Jadi kalau dapat pesan seperti ini, adik-adik sekalian dapat pesan seperti ini, dipastikan siswanya atau sekolahnya itu tidak ikut atau tidak termasuk yang 13.000. Kenapa tidak termasuk 13.000? Ya karena sekolahnya tidak mendaftar di PDSS Sepan PTKIN. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ya mengikuti adik-adik sekalian mengikuti UMP-Tikin ya. Jadi masih bisa ikutin UMP-Tikin. Kalau untuk ikut Sepan sudah tidak bisa lagi karena sekolahnya tidak terdaftar atau sekolahnya tidak mendaftar di Sepan PTKIN.